Shalom, salam damai sejahtera buat semua God lovers dimanapun saudara berada. Bertemu lagi dalam program Words from Heaven. Tema hari ini adalah melayani. Adalah tujuan, bukan batu loncatan. Itu dia. Oke, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Markus 10 ayat 38 sampai 45. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tapi juga merenungkan serta melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pertobatan saya ya. Ini pertobatan saya. Saya tuh dulu beberapa kali mengambil ayat yang kita baca ini. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Atau barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat tadi saya ambil satu potong ini dan saya ngajar orang dan saya bilang gini, hey, kalau mau jadi besar, ya, kalau mau jadi besar, jadi pelayan buat yang lain. Kalau mau jadi terkemuka, layani yang lain, jadi hamba. Bapak Ibu Saudara,
ayat tadi kayaknya diinterpretasi atau ditafsir, kayaknya pas kok itu. Tapi dengar, kalau kita cuma ambil cuplik satu ayat kayak gitu, mungkin tafsirannya bisa seperti yang tadi. Tapi waktu kita baca satu perikop tadi, makanya saya baca kita di awal satu perikop, Bapak Ibu kita semua bisa melihat bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus bukan itu. Aduh, saya bertobat nih saudara. Apa yang membedakan pesan dalam satu chapter tadi dengan ayat yang saya ambil dan saya ajar tadi? Ini saudara, motivasi. Yes, motivasinya beda. Kesalahan saya dalam mengajar orang untuk menjadi besar adalah saya memberi makan berhala orang. Saya memberi makan tuannya orang yang di hatinya dengan memakai pelayanan sebagai alat. Aduh, kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan buat yang lain. Kalau mau jadi terkemuka, melayani. Waduh. Sama misalnya saya datang deketin satu anak yang suaranya bagus. Saya bilang, karena gereja kami butuh WL misalnya, butuh singer. Saya datang sama dia, kamu kayaknya suaranya bagus. Oh biasa aja Pak, mungkin katanya gitu ya. Kalau mau latih sama-sama di gereja ini, nanti kita kasih kesempatan untuk nyanyi di depan. Kebetulan anak ini memang pingin ada di depan, langsung bilang, iya saya akan menjadi pelayan Tuhan di sini. Saudara, menjadi pelayan Tuhannya ternyata dipakai menjadi batu loncatan untuk bisa ke depan. Waduh. Tapi kalau kita dengan jeli membaca ayat tadi secara utuh bilang sama kita bahwa Yesus saja, bagian yang terakhir itu ya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan ini yang dahsyatnya, dan untuk memberikan nyawanya. Jadi paling tidak ada 2 poin di sini. Fokus pelayanan bukan diri sendiri. Fokus pelayanan adalah kebutuhan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita melayani untuk kepuasan kita. Kita salah. Kita melayani untuk kepuasan orang yang kita layani. Dan kedua, jelas yang menjadi tema perenungan kita hari ini. Bahwa melayani bukan batu loncatan. Melayani adalah tujuannya. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tujuannya melayani. Bukan batu loncatan, saudara. Bukan. Dia datang untuk melayani saudara dan saya. Untuk itu marilah kita, apapun yang Tuhan percayakan di sekitar kita, jadikan itu alat untuk melayani. Kita tukar nih. Kalau Tuhan jadikan kita atasan, jadikan kedudukan kita jadi alat kita melayani. Kalau Tuhan percayakan kita harta, jadikan harta kita alat untuk melayani Tuhan. Saat engkau ngasihkan persembahan, perpuluhan, bantuan, persembahan khusus, dengar, jadikan itu bukan untuk transaksi sama Tuhan, bukan. Jadikan itu alat kita melayani. Melayani kebutuhan gereja, melayani kebutuhan orang-orang di sekitar kita, melayani kebutuhan pekerjaan Tuhan. Amin ya saudara. Fokus kepada kebutuhan orang lain. Dan melayani adalah tujuan, bukan batu loncatan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami disadarkan hari ini. Kami jauh Tuhan dari sempurna. Untuk itu kami butuh Engkau. Dalam hari-hari kami, menilik hati kami. Sehingga hati kami betul-betul murni untuk melayani Tuhan. Bapa, kalau kami mendapati hati kami serong, ingatkan kami. Ingatkan kami betapa Engkau yang terlebih dahulu datang ke dunia untuk melayani kami. Bapa, terima kasih. Bahkan menyerahkan nyawanya untuk menebus kami. Aku berdoa untuk kami semua yang ada dalam perenungan ini. Kami akan Kau dapati melayani dengan tulus. Melayani dengan sungguh hati. Melayani karena Engkau terlebih dahulu sudah melayani kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. God lovers, kita semua yang sudah diberkati, mari
Jangan lupa bagikan link video YouTube ini ke saudaramu. Pakai alat yang ada pada kita untuk melayani orang lain, melayani kerabat, teman melalui video kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.